فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih. Yang tidak punya kitabnya dengarkan baik-baik. Sekarang kita akan bahas seputar perempuan Yahudiyah yang waktu itu memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, daging kambing yang disusupkan padanya racun. Pernah dengar kisah itu? Perempuan Yahudiyah waktu itu modus bermodalkan dusta ngasih apa? Daging kambing yang dibakar ternyata disusupkan padanya apa? Racun. Beliau selamat, tapi ada sahabat yang meninggal. Sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Perempuan Yahudiyah, tragedinya pada perang Khaybar. Kita lihat. Wa summa fi syatin biha hadiyah, summa istafa safiyatan safiyah. Artinya kita sekarang bahas diberi racunnya daging kambing yang dihadiahkan kepada beliau. Kemudian setelah itu barakallahu fiik, pada tragedi yang sama pada tahun yang sama, tahun 7 Hijriah, beliau barakallahu fiik menikahi Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai. Kita lihat, ini berarti tidak akhir-akhir istri beliau ya, karena nanti setelah ini istri yang terakhir beliau nikahi. Enggak ada lagi setelah itu. Setelah Safiyah ini nanti. Ya. Barakallahu fiik, Maimunah bintul Harits Al-Hilaliyah itu yang terakhir nanti. Kita lihat dulu ini kisahnya. Wa summa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syatin wudi'as sum fiha. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracun pada daging kambing yang diletakkan racun padanya. Ya kalau sekarang kita kenal sate kambing lah. Karena kambing dibakar itu kan, ya kambing dibakar kan ya minimalnya sate kambing lah. Paham ya? Kambing bakar juga boleh lah. Tapi ternyata ada racunnya itu. Yang racun ini bukan laki-laki loh, perempuan Yahudiyah, bayangkan itu. Berarti permusuhannya dari dulu sudah ada itu loh. Orang Yahudi ini walaupun laki-laki perempuan Yahudiyah itu musuh terhadap Islam ini luar biasa permusuhannya. Lihat Nabi itu diracun, bayangkan. Bukan laki-laki yang diracun, perempuan Yahudiyah. Biha'i as-sanah sabi'ah minal hijrah lamma futihat Khaybar. Jadi ketika waktu itu sudah diberi kemenangan perang Khaybar tahun berapa 7 Hijriah ini. Ada seorang perempuan Yahudiyah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, daging kambing yang dibakar atau sate kambing. Paham ya? Kemudian ternyata di dalam daging itu ada apa? Racun. Ai ahdathan li Nabi sallallahu imra'atun min Yahud. Waktu itu ada seorang wanita dari kalangan Yahud memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, daging kambing tadi. Paham ya? Daging kambing tadi. Barakallahu fiik. Menunjukkan bahwasanya licik dan jahatnya orang Yahudi. Paham ya? Walaupun lelaki maupun wanita. Bisa dipahami soalnya ya? Wal hadis bidzalika bis sahihain. Dan hadis yang berkaitan masalah itu di dalam sahihain. Sahih berarti ya. Min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya. Kisahnya panjang sebenarnya. Sahabat yang waktu itu ikut makan meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan perintah kepada sahabat yang lain agar mengejar wanita tadi. Paham ya? Wanita Yahudiyah. Yang intinya berusaha untuk meracun Rasulullah biar meninggal. Allahul musta'an. Kurang ajar sekali ya. Makanya kalau zaman sekarang yang tersaksikan orang-orang Yahud ya kan, mereka menghancurkan saudara kita kaum muslimin di Palestina atau di Gaza sana, barakallahu fiik. Itu tidak asing lagi. Mereka jahatnya luar biasa. Nabi itu diracun gitu. Apalagi bukan nabi. Itu nabi manusia ya. Allah Ta'ala aja selamat enggak dari Yahud? Enggak selamat. Apa di antaranya? Perkataan mereka. Wa qalatul yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu, bayangkan. Pelit maksudnya. Menurut orang-orang Yahud. Paham ya? Al-khairna Allah bantah. Barakallahu fiik khullat aydihim. Justru tangan mereka terbelenggu. Wa nu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Yahud. Kemudian dalam ayat yang lainnya qad sami Allahu qaulal ladzina qalu laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Ya kan? Sungguh Allah Taala mendengar ucapan orang-orang yang apa? Yang mereka mengatakan Allah Taala fakir katanya.
Nuduh Allah Ta'ala fakir. Siapa ini orang ini? Yahud. Paham ya? Nah, apa kata Allah? Sungguh kami akan catat ucapan mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Orang Yahud. Nah, Allah musta'an. Makanya, kalau antum perhatikan baik-baik kok kadang-kala kisahnya yang mungkin antum dengar ya, orang-orang Yahud yang di Israel menyerang orang-orang Iran. Itu sebenarnya teman politik itu. Sebenarnya dalam artian permainan sandiwara. Karena ibaratnya orang di Iran ini kan pusat Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini babuyutnya siapa? Dari orang Yahudi atau bukan? Siapa? Abdullah bin Sabah Yahudi. Jadi ibaratnya itu kalau negara Israel perang negara Iran itu ibaratnya Mbah Buyut memerangi cucunya itu loh. Naam ya, Allahul musta'an. Syahidnya apa? Yang kita bahas ini, liciknya jahatnya orang-orang Yahud. Nabi aja mau diracun, bayangkan. Allahul musta'an. Tsumastafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Safiyatan bint Huyai. Kemudian Rasulullah SAW memilih Safiyah bint Huyai. Safiyah li nafsihi. Memilih untuk beliau sendiri. Min sabaya Khaybar, karena waktu perang Khaybar ada tawanan-tawanan. Di antara tawanannya siapa? Safiyah bintu Huyai ini. Rasulullah memilihnya. Fa'ataqaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memerdekakannya, wa tazawwajha, dan beliau menikahinya. Safiyah bintu Huyai. Tahun berapa menikahnya tadi? 7 Hijriah. Paham ya? Setelah perang Khaybar. Jadi Safiyah bintu Huyai ini termasuk salah satu tawanan perang Khaybar. Kemudian beliau Rasulullah SAW memilihnya untuk dinikahi, akhirnya beliau merdekakan. Paham ya? Dimerdekakan. Wal hadis bidzalika mukharrajun fi sahihain, hadisnya rujukannya dalam sahihain min hadis Anas bin Malik anhu. Mafhum insyaallah? Itu kesimpulannya mengenai kisah Kisah barakallahu fiik. Rasulullah SAW waktu itu pernah diracun oleh perempuan Yahudiyah, tapi sempat termakan enggak racunnya? Dagingnya dimakan enggak beliau? Dimakan, cuman beliau selamatkan. Maksudnya Allah Ta'ala selamatkan beliau SAW dari barakallahu bahaya racun tersebut. Walaupun para ulama telah menjelaskan di akhir kehidupan beliau, ketika beliau meninggal dunia, termasuk di antaranya asar-asar pengaruh racun yang disusupkan oleh perempuan Yahudiyah pada perang Khaybar tersebut. Bisa dipahami? Wallahu alam. Itu yang disebutkan dalam sejarah yang barakallahu fiik, intinya adalah apa? Permusuhan orang Yahud sejak dahulu sampai Allah Ta'ala kehendaki nanti. Kemudian yang kedua tadi yang kita bahas pernikahan Rasulullah SAW menikahi siapa? Safiyah bintu Huyai, seorang wanita termasuk tawanan perang Khaybar. Kemudian setelah itu Rasulullah merdekakan Safiyah bintu Huyai, akhirnya beliau menikahinya. Tambah dikit lagi ya. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih, summa atat wa man baqi wa muhajira wa addu Maimunata kana al-akhirah. Ini istri beliau yang terakhir beliau nikah, setelah ini beliau enggak nikah lagi. Paham ya? Maksudnya barakallahu fiik, ini perempuan yang paling terakhir beliau nikahi. Bisa pahami? Kita lihat. Kemudian datanglah dan orang-orang yang tersisa hijrah, yang tersisa untuk hijrah. Siapa maksudnya? Barakallahu fiik yang datang di sini. Barakallahu fiik, karena akhir-akhir itu maksudnya akhir-akhir daripada, kan yang hijrah dari Makkah Madinah itu enggak semua langsung satu kloter kan istilahnya, tapi barakallahu fiik istilahnya bertahap. Paham ya? Datangnya terakhir. Yaitu Ummu Habibah. Paham ya? Ummu Habibah maksudnya di sini, yang datang adalah Ummu Habibah dan juga yang lainnya. Kita lihat, summa atat Ummu Habibah wa ata man baqiya muhajiran, datang juga yang sisa-sisa yang apa? Yang lainnya untuk hijrah fil Habasyah. Yang hijrah di Habasyah, mulai mereka berdatangan. Wa hum Ja'far bin Abi Thalib wa ashabuh. Itu Ja'far bin Abi Thalib wa ashabuh, karena Ja'far bin Abi Thalib termasuk salah satu yang hijrah ke Habasyah, dari Makkah ke Habasyah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li Ja'far, ma adri ana biqudumi Ja'far asarru aw bi fathi Khaybar. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan Ja'far bin Abi Thalib ini, berarti apanya Rasulullah ini? Ja'far ini sepupunya ya, benar? Karena Abu Thalib ini kan saudaraannya Abdullah kan, iya enggak? Sepupuan berarti ya. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib itu paman ya, yang digelari dengan Asadullah itu Hamzah bin Abdul Muthalib kan. Kemudian waktu itu ketika
Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya hijrah, Rasulullah sempat mengatakan Ja'far, "Ma'adri, aku enggak tahu." Aku enggak tahu. Dengan kehadiran Ja'far aku lebih senang atau dengan apa diberi kemenangan Khaybar ini. Nah, ini kisahnya aja. Wa aqdu Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah, kemudian beliau melakukan akad nikah dengan siapa? Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Ini adalah istri beliau yang paling terakhir beliau nikahi. Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Kana al-akhirah falam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam ba'daha. Maksudnya itu yang paling terakhir, Rasulullah SAW tidak menikah lagi setelahnya. Qala Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad, rujukannya Zadul Ma'ad kitabnya. Summa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Kemudian Rasulullah SAW menikahi siapa? Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah, wa hiya akhir man tazawwaja biha. Yang mana Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah adalah perempuan yang paling terakhir yang Rasulullah nikahi. Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah adalah apa? Adalah perempuan yang paling terakhir beliau nikahi sebagai istrinya. Tazawwajaha bi Makkah fi umratil qadha. Yang waktu itu Rasulullah SAW menikahinya di Mekah, ya, ketika apa? Ketika sedang melakukan umratul qadha ba'da an halla minha 'ala sahih. Sebelumnya mereka setelah barakallahu fiik, tahallul darinya menurut pendapat yang sahih. Paham ya? Umratul qadha itu maksudnya bagaimana? Karena waktu itu kan sebelumnya kan setahun atau 2 tahun sebelumnya, itu kan beliau sempat mau umrah rombongan. Utsman bin Affan dijadikan utusan untuk menyampaikan, ternyata dihalang-halangi kan? Dihalang-halangi, bahkan tersebar isu bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh. Akhirnya terjadi apa namanya? Barakallahu fiik, bai'atur ridwan. Paham ya? Bai'atur ridwan. Di bai'at tersebut akhirnya apa? Ngobrol-ngobrol, komunikasi, terjadilah perdamaian namanya Suluh Al-Hudaybiyah. Suluh Al-Hudaybiyah. Tahun berapa kemarin? 6 Hijriah, Suluh Hudaybiyah kemarin. Ya kan? 6 Hijriah, 6 Hijriah. Berarti otomatis kan barakallahu fiik, akhirnya ingin umrahnya nanti lagi. Menggantikan umratul qadha, karena umrah menggantikan. Karena sebelum sempat umrah kemudian ditahan tadi itu, akhirnya umrah yang berikutnya dikenal dengan umratul qadha. Wallahu a'lam bissawab, yang kita ambil. Walhamdulillahirabbil alamin.